bangsa Israel tujuannya baik, agar Bani Israel mengetahui mana yang sihir, mana yang mukjizat. Karena orang yang tidak bisa membedakan sihir dan mukjizat juga bahaya. Karena di Bani Israel ribuan bahkan puluhan orang, puluhan ribu nabi diutus pada kaum Bani Israel. Setiap nabi memiliki mukjizat. Maka untuk mengantisipasi berjaga-jaga tidak ada tertib penipuan mana nabi, mana yang palsu, mana nabi dan mana yang dukun, penyihir, maka Harun dan Marut pun turun mengajarkan pada manusia mana yang sihir dan mana yang mukjizat. Tapi ketika diajarkan malah justru manusia menggunakan ilmu hitam itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang membahayakan. Setelah ilmu sihir itu membumi, artinya dipelajari oleh Bani Israel, malah justru dibalikkan, difitnah bahwasanya Nabi Sulaiman yang seorang nabi oleh bangsa Yahudi Israel malah justru dituduh sebagai penyihir. Dan Al-Quran meluruskan sejarahnya bahwasanya Nabi Sulaiman dengan kedikdayaannya, dengan kekayaannya, dengan kejayaan kerajaannya itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala dan murni mukjizatnya. Nabi Sulaiman bukan sihir, bukan guna-guna, bukan pesugihan, bukan santet yang dituduhkan oleh Bani Israel bangsa Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Walau annahum, dan andaikan mereka bangsa Yahudi amanu, mereka beriman bin nabiyyi wal Qur'an, andaikan mereka berkenan, andaikan mereka mau bersedia untuk beriman pada Nabi dan Al-Quran, walau annahum amanu wattaqau, dan mereka bertakwa. Arti takwa adalah takut iqaballahi bitarki ma'asihi, andaikan mereka beriman pada Nabi Muhammad dan Quran, dan mereka takut pada siksaan Allah bitarki ma'asihi, dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Kasihri seperti sihir. Andaikan mereka beriman pada Nabi Muhammad, andaikan mereka beriman pada Al-Quran dan bertakwa kepada Allah, lamathubatun, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, lamathubatun min 'indillahi khair, bahwasannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun, itu lebih bagus. Walau kanu ya'lamun, lau kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Andaikan mereka beriman, andaikan mereka bertakwa, maka pahala di sisi Allah jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih istimewa. Law kanu ya'lamun, andaikan mereka tahu hakikatan ma yusayyiruna ilaihi minal adab. Law kanu ya'lamun, andaikan mereka tahu bahwasannya mengikuti sihir itu sangat madharat, sangat berbahaya sekali. Andaikan mereka tahu tunduk pada Gusti Allah, beriman kepada Gusti Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman pada Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada mengikuti atau menjalani ritual sihir, ritual persantetan, ritual pesugihan. Maka dia akan merasakan bahwasannya manfaat atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bagus. Pesugihan yang kita rasakan di dunia ini tidak jauh lebih bagus daripada apa yang telah diajarkan oleh Gusti Allah. Gusti Allah mengajarkan kita berzikir, mengajarkan kita tawakal, berpasrah kepada Gusti Allah, itu jauh lebih bagus daripada kita bermain pada ilmu-ilmu kita. Andaikan kita tahu, andaikan kita menyadari betapa besar pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, andaikan kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat baru, judul baru. Kalau ayat yang barusan masih ada hubungan dengan dunia sihir. Kalau ayat sekarang baru, masih tetap pembahasan seputar Yahudi Bani Israel. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu
walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kau katakan ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u, dan katakanlah unzurna wasma'u. Ini ceritanya bahwasanya ra'ina, wahai para umat Islam atau orang-orang iman, jangan kau katakan ra'ina. Jangan kau katakan lagi kata-kata ra'ina, tapi katakanlah unzurna wasma'u. Ra'ina, kata-kata ra'ina ini aslinya bagus. Ra'ina artinya ra'i, artinya adalah perhatikan. Nah kami, ra'ina perhatikan kami. Ya Rasulullah perhatikan kami. Ya Rasulullah perhatikan nasib kami. Ya Rasulullah bimbing kami. Itu kata-kata orang Islam, orang iman, para sahabat kepada kanjeng Nabi. Ini perkataan yang sangat bagus sekali sebetulnya. Ya Rasulullah perhatikan kami. Ya Rasulullah perhatikan pendidikan kami. Ya Rasulullah perhatikan nasib kami. Ya Rasulullah ajarkanlah kami kebaikan. Ya Rasulullah bimbing kami pada jalan yang benar. Ini artinya sangat bagus sekali. Tapi berhubung ra'ina ini ketika didengarkan oleh bangsa Yahudi Israel, mereka justru ketawa. Mereka justru tertawa, justru menertawakan kata-kata ra'ina. Dan ternyata kata-kata ra'ina aslinya adalah amrun minal mura'ah. Aslinya adalah kata perintah dari perhatikan. Artinya ra'ina perhatikan kami ya Rasulullah. Tapi wa kanu yaquluna lahu dzalika wa hiya bi lughatil yahudi sabbun minar ru'una. Tapi kalau diterjemahkan pada bahasa Ibrani, bahasa bangsa Yahudi, itu artinya kurang baik. Ra'ina yang artinya perhatikan kami, ketika ditranslate, diterjemah ke bahasa Ibrani, itu artinya justru semakna dengan ru'una, orang yang teramat bodoh. Jadi kalau umpama ada orang beriman, para sahabat mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah ra'ina, ya Rasulullah perhatikan kami. Tapi ternyata bangsa Yahudi yang mendengarkan tertawa. Karena kata ra'ina ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi Israel, itu artinya buruk, artinya adalah orang yang teramat bodoh. Maka ketika para Yahudi bangsa Israel itu mendengar bahwasanya para sahabat mengatakan ra'ina, ra'ina, bangsa Yahudi pun juga ikut-ikutan. Ketika bertemu dengan Nabi, wahai Muhammad, ra'ina, 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 sambil tertawa, sambil mengejek. Dan ternyata para sahabat sebagian, termasuk Sa'ad bin Mu'adz, yang termasuk keturunan Sa'ad bin Mu'adz, itu termasuk keturunan Yahudi, itu tahu bahwasanya ternyata ra'ina yang bahasa Arab artinya perhatikan kami, tapi ternyata di bahasa Ibrani artinya orang yang bodoh. Maka para sahabat pun mengingatkan, wahai Rasulullah, ternyata Yahudi ini menertawakan, mengejekmu. Kata-kata ra'ina, ya Muhammad, Muhammad, ra'ina, 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 sambil tertawa. Dan ternyata kata-kata ra'ina adalah perkataan yang buruk dalam bahasa Ibrani. Maka ketika Rasulullah tahu bahwasanya ra'ina ini mengandung arti yang nyeleneh, maka kata Rasulullah, wa qulu durna wasma'u. Kata Rasulullah, la taqulu ra'ina. Jangan lagi ke ucapan ra'ina. Pakai bahasa lain saja, jangan pakai ra'ina. Tapi katakanlah unzurna, ya Rasulullah unzurna. Artinya sama. Kalau ra'ina artinya ya Rasulullah perhatikan kami. Kalau unzurna ya Rasulullah pandanglah kami. Jadi sama. Jadi kalau satunya perhatikan, satunya pandanglah. Sama. Ra'ina artinya unzurna, dalam bahasa Arab artinya sama. Cuman kalau ra'ina bisa diselewengkan dalam bahasa Ibrani, artinya orang yang bodoh. Kalau unzurna tidak bisa diselewengkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Katakanlah unzurna, pandanglah kami, wasma'u, dan dengarkanlah perintah dari Rasulullah SAW. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Ai muqlimun, yang dimaksud adalah siksa yang sangat pedih sekali, huwan nar, yakni adalah neraka. Artinya dalam ayat ini jangan sampai kita hormat kepada kanjeng Nabi tapi dengan cara yang bisa diselewengkan. Artinya
kita harus hormat kepada Kanjeng Nabi secara totalitas. Dan dengan cara, meskipun ra'ina, orang-orang para sahabat, para orang-orang beriman yang mengucapkan ra'ina kepada Kanjeng Nabi murni, karena memang takzim, menghormati Kanjeng Nabi. Kata-kata ra'ina, perhatikan kami, sangat bagus. Tapi berhubung ada potensi kata-kata tersebut ra'ina, ada potensi, ada kemungkinan diselewengkan oleh bangsa Yahudi, maka carilah kata-kata yang lebih aman daripada ra'ina. Carilah kata-kata yang sepadan, yang sinonim dengan ra'ina, yakni kata-kata unzurna. Dalam ayat ini juga oleh para ulama diambil kesimpulan bahwasanya dalam syariat Islam itu ada istilah sadduz dzara'i'. Sadduz dzara'i' itu menutup kemungkinan terburuk. Jika apa yang kita lakukan itu baik, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu berpotensi atau ada kemungkinan diselewengkan, maka carilah sesuatu yang murni kebaikan dan meminimalisir konsekuensi. Itu namanya sadduz dzara'i'. Contohnya apa? Atau contoh-contoh lain, kalau bukan contoh ini, contoh lain sadduz dzara'i' itu seperti ini. Termasuk, kata Kanjeng Nabi, termasuk dosa yang besar adalah mencaci maki ayah dan ibunya sendiri. Mencaci maki ayah dan ibunya sendiri. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa mencaci maki, menghina orang tua kami sendiri? Sedangkan seorang anak secara naluri pasti mencintai ayah dan ibunya. Tapi kata Kanjeng Nabi menjawab, kamu bisa mencaci maki orang tuamu sendiri, tapi memakai mulut orang lain. Artinya apa ya Rasulullah? Artinya adalah ketika kamu mencaci maki orang tuanya orang lain, artinya ketika kau mencaci ayahnya temanmu, lalu temanmu mencaci maki ayahmu, maka itu sama dengan kamu sendiri yang mencaci maki ayahmu. Kalau ulangi, ketika kita mencaci bapaknya tetangga, katakanlah, lalu tetangga kita membalas mencaci maki bapak kita, itu sebetulnya kita sendiri yang mencaci maki bapak kita. Kenapa? Karena ketika kita mencaci maki bapak teman kita, oh bapakmu ini kata-kata yang kasar, kata-kata bapakmu ini bajingan, bapakmu ini penjahat, bapakmu ini pembohong, maka secara naluri orang yang kita hina, dia akan marah. Karena seburuk apapun seorang ayah, ketika ayah kandung ini dihina atau ibu kita ini dihina, maka secara naluri seorang anak pasti marah, dan dia akan membalas dengan perkataan yang sama. Ya justru bapakmu itu yang bajingan, justru bapakmu itu yang penjahat, justru ibumu itu yang pendusta. Maka ketika kita menghina bapaknya teman kita, meskipun kita tidak menghina bapak kita sendiri, maka secara otomatis teman kita akan mencaci maki bapak kita, dan itu dihitung sebagai kita sendiri, seolah-olah kita sendiri yang mencaci bapak atau ibu kita. Maka termasuk dosa besar adalah mencaci maki ayah dan ibu kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mencaci maki ayah orang lain, sehingga yang berpotensi orang lain tersebut akan mencaci maki ayah dan ibu kita sendiri. Itu namanya sadduz dzara'i'. Kita tidak ada niatan untuk mencaci maki ayah kandung kita. Kita tidak ada niatan sama sekali mencaci maki ibu kita. Tapi dengan cara kita mencaci maki ayah atau ibu orang lain, itu berpotensi ada kemungkinan orang lain akan membalas caci makian itu diarahkan pada orang tua kita. Maka ketika orang tersebut membalas cacian tersebut, membalas cacian kepada orang tua kita, maka sama halnya kita mencaci maki orang tua kita sendiri. Itu namanya sadduz dzara'i'. Begitu pula sebaliknya, ada contoh lain. Mencaci maki sesembahan agama lain. Seperti halnya umpama perintah jangan sampai kau mencaci maki Gusti Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa mencaci Tuhan kita sendiri? Bagaimana mungkin? Belum bisa. Caranya apa? Caranya dengan cara kita mencaci sesembahan agama lain yang berpotensi mereka orang-orang non-muslim akan mencaci maki sesembahan kita, Tuhan kita, Allah. Maka ketika mereka mencaci Allah, itu sama halnya kita mencaci Tuhan kita sendiri.
Contohnya, umpama agama-agama lain Tuhannya atau bentuknya lucu, bentuknya tidak masuk akal, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, lalu kita caci. Fulan, katakanlah agama B atau agama C, agama B, kamu tuh lucu, masa menyembah kambing, masa menyembah patung orang yang telanjang, dicaci maki. Maka secara naluri orang yang berpegang teguh pada agama, secara naluri ketika agama jadi hina, maka mereka pun akan membalas menghina. Maka mereka akan menghina, oh justru kamu tuh umat Islam yang Tuhannya seperti ini. Maka ketika mereka menghina Tuhan kita, yakni Allah, gara-gara kita menghina sesembahan mereka, maka sama halnya kita menghina Allah secara langsung. Maka itulah larangan kita mencaci maki sesembahan orang lain. Atau katakanlah dalam agama lain ada tokoh yang sangat dihormati. Ketika kita caci maki, berpotensi mereka akan mencaci maki tokoh yang kita hormati. Maka sama halnya kita mencaci maki tokoh yang kita hormati sendiri. Contohnya umpama kita mencaci maki Yesus, katakanlah, dengan kata-kata yang kurang sopan di depan orang-orang Kristen, yang berpotensi orang Kristen akan membalas caci maki kepada Nabi Muhammad. Secara naluri memang seperti itu. Orang yang beragama, ketika agamanya dihina, maka otomatis secara naluri akan membalas, akan marah dan membalas cacian itu kepada agama kita. Maka ketika kita mencaci maki tokoh yang berpengaruh, katakanlah, oh dasar Yesus itu seperti ini, oh Yesus itu bentuknya seperti ini, oh Paus itu seperti ini, dibuat bahan ketawaan. Ketika itu Kristen akan marah dan Kristen mencaci maki Nabi Muhammad, maka seolah-olah kita sendiri yang mencaci maki Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu adalah konsep satu dzara'i. Ketika kita mencaci maki orang lain, mencaci maki ayah dan ibu orang lain, mencaci maki Tuhan sesembahan orang lain, ketika kita mencaci maki tokoh yang dihormati oleh orang lain, dan berpotensi kemungkinan mereka akan membalas pada hal yang sama pada diri kita, ayah kita, ibu kita, sesembahan atau Tuhan kita, nabi kita. Maka ketika mereka membalas caci maki tersebut, maka seolah-olah kita sendiri yang mencaci maki pada ayah, ibu, Tuhan atau nabi kita sendiri. Itulah larangan melakukan hal yang berpotensi keluarnya potensi keburukan yang lebih besar. Itu dilarang oleh agama kita. Contoh, kita dilarang menghina agama lain. Kenapa? Karena dengan kita menghina agama lain akan berusaha untuk menghina agama kita tanpa sepengetahuan mereka. Kenapa? Andaikan mereka mengetahui hakikat agama Islam, andaikan mereka mengetahui hakikatnya Gusti Allah yang sangat maha pemurah, yang sangat penyayang, mereka tidak akan kuat untuk mencaci maki Gusti Allah. Andaikan mereka tahu betapa mulianya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad sangat perhatian pada umatnya, bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad, bagaimana sayangnya Nabi Muhammad, bagaimana rindunya Nabi Muhammad kepada kita semua, tidak mungkin mereka akan mencaci Nabi Muhammad. Mereka menertawakan Nabi Muhammad itu murni karena ketidaktahuan mereka kepada Nabi Muhammad. Andaikan mereka kenal sedikit saja tentang kisahnya Nabi Muhammad, mereka tidak akan bisa mencaci Nabi Muhammad. Itu termasuk salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kau ucapan ra'ina meskipun bagus, tapi berhubung berpotensi pada hal yang buruk, maka jangan kau lakukan itu, atau ubah ra'ina menjadi unzurna, yakni kata-kata sopan yang lebih aman. Yang kedua, ayat ini juga membahas bahwasannya berkata kepada Kanjeng Nabi itu harus sopan santun, mengandalkan adab dan akhlak. Ra'ina, aslinya perkataan ra'ina ini sangat sopan santun dan berakhlak. Tapi berhubung bahasa ra'ina ini bisa diselewengkan,
maka usahakan mencari bahasa, mencari perkataan yang murni, tidak bisa diselewengkan, sehingga kita bisa sopan kepada Kanjeng Nabi, bisa beradab, bisa berakhlak secara totalitas. Kita diperintahkan sopan kepada Kanjeng Nabi, itu sudah dicontohkan oleh Gusti Allah. Kita pernah di awal-awal dulu pernah membahas bahwasanya Allah pun juga sangat menghormati, dalam arti menghormati, menyayangi Kanjeng Nabi. Bahwasanya Gusti Allah ketika memanggil Kanjeng Nabi Muhammad niku tidak pernah jambal, tidak pernah wahai Muhammad, tidak pernah. Gusti Allah tidak pernah jambal langsung menyebut Nabi Muhammad. Beda dengan Allah menyebut atau memanggil nabi-nabi lain yang pernah kita jelaskan. Memanggil Adam, ya Adam. Gusti Allah memanggil Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, langsung menyebutkan nama, langsung jambal. Hei Adam, tinggallah kau bersama istrimu di surga. Atau Nabi Nuh, ya Nuh, hei Nuh, langsung disebutkan nama. Ihbir bisalamin minna wa barakat. Turunlah dengan keselamatan dan keberkahan kami. Atau Ibrahim, langsung disebut, bukan wahai Nabi Ibrahim, tidak. Allah langsung menyebut namanya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Atau Nabi Musa, ya Musa la takhaf, hei Musa, jangan takut, langsung dijambal dengan namanya. Atau Zakaria, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, hei Zakaria, kamu aku berikan anugerah anak yang bernama Yahya. Yahya juga demikian. Allah memanggil Nabi Yahya, dijambal, ya Yahya, khudil kitab bi quwwah, hei Yahya, peganglah kitab dengan kokoh, dengan teguh, dijambal Yahya. Manggil Isa, Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika, ya Isa, hei Isa. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad tidak pernah memanggil ya Muhammad, tidak pernah jambal Muhammad, hei Muhammad, tidak pernah. Tapi panggilannya adalah ya ayyuhan nabi, wahai, pakai ya ayyuhan, bukan pakai iya. Kalau ya itu hai itu toh. Tapi kalau ya ayyuhan itu panggilan wahai yang penuh dengan ketakziman dan penuh dengan kasih sayang. Ya ayyuhan nabi, Gusti Allah memanggil Nabi Muhammad bukan langsung nyambal ya Muhammad, hei Muhammad, bukan, tapi ya ayyuhan nabi, wahai nabi tercinta, wahai seorang nabi. Ini Gusti Allah memanggil Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai manusia biasa memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gak sopan langsung dikeluarkan dari Muhammad. Atau sebetulnya ada perdebatan antara madhab, katakanlah mengucapkan Sayyidina itu tidak boleh. Kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat kepada Sayyidina, pada Tuhan kami yakni Muhammad. Ada sebagian yang mengistilahkan tidak boleh menambahkan Sayyidina, karena Sayyidina itu termasuk terlalu mengagungkan, yang berhak diagungkan hanyalah Gusti Allah. Ini pemahaman yang keliru. Nabi Muhammad pun juga perlu kita takzim. Bahkan anak kepada orang tua saja wajib mentakzimi, gak boleh langsung memanggil namanya. Namanya katakanlah Soleh, Leh Soleh. Anak memanggil bapaknya namanya Leh Soleh, itu tidak boleh. Wajib takzim kepada orang tuanya. Begitu pula dengan murid pada guru, wajib takzim pada gurunya. Gak boleh langsung Leh Soleh, tidak harus memanggil Pak Soleh atau Pak Soleh atau Ustadz Soleh dan sebagainya. Begitu pula dengan umat Nabi Muhammad kepada nabinya, tidak boleh langsung jambal Muhammad, jelas tidak boleh. Bahkan Gusti Allah pun tidak manggil langsung namanya Muhammad, tapi pakai ya ayyuhan nabi. Apalagi kita sebagai manusia biasa, umatnya Nabi Muhammad, muridnya Nabi Muhammad, kalau bisa menjaga adab ditambahi Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang bisa diambil dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ayat setelahnya surat Al-Baqarah ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi, tidaklah mereka ingin
Orang-orang kafir dari ahli kitab itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Walal musyrikina minal Arab, dan orang-orang musyrik dari kalangan Arab. Kalau orang Arab kebanyakan orang musyrik. Disebutnya orang musyrik. Orang-orang yang tidak beriman istilahnya adalah orang musyrik. Karena orang-orang Arab sebetulnya tidak punya kitab atau tidak punya kitab pegangan dalam agama. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel punya Taurat. Bangsa Yahudi punya Taurat. Mereka juga punya Injil. Karena Nabi Isa juga termasuk Bani Israel. Berarti kitab Taurat dan kitab Injil itu termasuk dari bangsa gampangannya dipegang oleh bangsa Israel. Sehingga ketika Al-Quran menyebutkan min ahlil kitabi, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, dari kalangan orang-orang yang punya kitab, yang dimaksud adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau yang dimaksud dengan musyrikin, yang dimaksud adalah orang-orang Arab yang syirik, yang non-muslim yang syirik. Artinya biasanya orang Arab yang tidak Islam itu biasanya syirik, orang-orang syirik, menyembah Lata dan Uzza, menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani itu istilahnya ahli kitab. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina. Orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Begitu pula dengan orang-orang musyrik dari kalangan Arab. Ma yawaddu, tidaklah senang, tidaklah ingin, ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak senang, mereka tidak nyaman, mereka tidak ingin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, tidak ingin diturunkan kepada kalian wahai orang-orang Arab, diturunkan wahyu dari Tuhan kalian. Hasadan lakum, karena hasud, karena iri dengki kepada kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, sesungguhnya Allah memberikan keistimewaan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang Arab yang musyrik, orang Arab yang non-muslim yang memilih untuk musyrik itu jelas tidak ingin Muhammad menjadi nabi, tidak ingin Muhammad menjadi nabi yang diistimewakan. Begitu pula dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka kecewa ketika Muhammadlah yang menjadi nabi terakhir yang dijanjikan. Sudah pernah kita jelaskan bahwasannya kalau bangsa Yahudi dan Nasrani kecewa kepada Nabi Muhammad, kecewa karena mereka menyangka, mereka menginginkan bahwasanya Nabi yang telah dijanjikan adalah Nabi yang lahir dari Bani Israel. Kita semua tahu bahwasanya Bani Israel itu keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau bangsa Arab itu Ismail bin Ibrahim. Jadi bangsa Arab dan bangsa Israel itu ketemunya di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ini menurunkan bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang besar dan bahkan banyak lahir nabi-nabi, rasul-rasul pada bangsa ini. Bahkan ada yang mengatakan sampai puluhan ribu, bahkan 70.000 nabi yang dilahirkan, yang muncul dari bangsa Israel ini. Ya, ada dari satu sisi bangsa Israel memang istimewa, banyak nabi-nabi yang turun, bahkan sampai puluhan ribu nabi turun di Bani Israel. Di sisi lain, kenapa Allah mengutus nabi sebanyak itu, rasul sebanyak itu pada Bani Israel? Karena Bani Israel ini bangsa yang paling durhaka, yang paling ingkar, yang paling biadab. Itu bangsa Yahudi atau bangsa Israel, sehingga butuh pendakwah, butuh nabi yang membimbing dengan jumlah yang sebanyak itu. Sedangkan dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim yang menurunkan bangsa Arab, tidak ada satupun yang menjadi nabi. Turun-temurun tidak ada satupun yang menjadi nabi, sampai titik terakhir adalah Nabi Muhammad. Sehingga bangsa Yahudi meskipun tahu bahwasanya Muhammad ini sesuai dengan kriteria apa yang telah dijelaskan dalam kitab Taurat, dalam segi fisiknya, dalam segi matanya, alisnya, tingginya, kulitnya, dalam segi cerita keluarganya, itu juga diceritakan dalam kitab Taurat. Bagaimana
Nabi Muhammad lahir ketika dalam kandungan ayahnya sudah wafat, ketika masih kecil ibunya wafat, dirawat oleh kakeknya sebentar, lalu dilanjutkan oleh pamannya. Itu sudah dijelaskan secara detail dalam kitab Taurat, dan itu terbukti bahwasanya Abu Thalib ketika merawat Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad kecil bersama Abu Thalib ikut bisnis ekspor dari Mekah ke Syam. Syam itu sekitar Suriah, termasuk Lebanon, termasuk Palestina dan sekitarnya. Ketika diajak lalu bertemu dengan salah satu pastor, ahli Yahudi, orang Yahudi atau orang Nasrani, mengatakan, ini anak kecil ini manusia yang mirip sekali apa yang dikatakan oleh kitab Taurat. Fisiknya sangat mirip sekali. Bahkan ketika dilihat di tengah-tengah punggungnya, itu ada ciri-ciri kenabian yang telah disebutkan kitab Taurat. Akhirnya ditanyai oleh pastor tersebut, mana ayah anak kecil ini? Maka Abu Thalib menjawab, aku adalah ayahnya. Maka ketika dijawab Abu Thalib, aku adalah ayahnya, artinya yang merawat dari kecil adalah Abu Thalib, yang saking kasih sayangnya sampai Abu Thalib pun juga merasa sebagai ayahnya. Maka pastornya berkata, tidak mungkin anak kecil ini punya ayah. Pasti ayah dan kakeknya pasti sudah wafat. Ayah, ibu dan kakeknya masih hidup. Abu Thalib pun langsung mengiyakan dan kaget. Kenapa kau tahu? Karena saya tahu bahwasanya anak kecil inilah anak yang akan dijanjikan menjadi nabi terakhir sesuai dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Maka bawa anak kecil ini pulang dari Syam ke Mekah dan lindungilah, karena andaikan ada bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani tahu bahwasanya anak ini telah dijanjikan, mereka akan berusaha untuk membunuhnya saking kecewanya. Kenapa kecewa? Karena mereka sudah koar-koar bahwasanya nabi terakhir yang akan muncul adalah nabi yang sempurna, ciri-cirinya seperti ini, akan menguasai seluruh dunia, ajarannya akan awet sampai hari kiamat nanti, akan menjadi juru selamat seluruh dunia. Ternyata lahir tidak dari Bani Israel. Sedangkan Bani Israel merasa bahwasanya kebanyakan nabi, puluhan ribu nabi lahir dari bangsa Israel. Dan salah satu bangsa Israel Yahudi adalah manusia yang paling rasis dan fasis. Artinya orang yang sangat mengagungkan nasab, yang sampai levelnya bahwasanya manusia terbaik, darah terbaik adalah darah mereka. Dan sebaliknya, manusia selain dari mereka adalah manusia yang paling hina, bahkan setara dengan binatang. Itu terkenal bangsa Yahudi Israel memiliki pemahaman rasis dan fasis. Merasa darah mereka paling istimewa, selain darah mereka adalah sangat hina. Ketika mereka tahu bahwa Nabi Muhammad lahir bukan dari Bani Israel, malah justru dari bangsa Arab, mereka pun kecewa dan mereka memilih untuk menentang Nabi Muhammad. Bahkan sampai rela isi dari kitab Taurat itu diubah oleh pastor-pastor mereka. Itu bangsa Yahudi. Kalau bangsa Nasrani tidak ingin ikut Nabi Muhammad karena khawatir jabatannya dicabut. Artinya ketika mereka di Kristen menjadi pendeta, kalau dia masuk Islam, artinya ketika mereka masuk Islam, dia pun akan menjadi umat biasa. Sebelumnya dia ketika menjadi pendeta suatu gereja, dia digaji dengan gaji yang besar. Sampai sekarang pendeta itu gajinya sangat besar sekali, karena orang Kristen itu ada wajib sedekah, kalau misalnya 10% atau 20% dari gaji setiap bulannya masuk ke gereja. Dan uang-uang itu memang untuk kemaslahatan gereja sekaligus untuk menggaji para pendeta dan staf-stafnya. Ketika para pastor itu berpikiran bahwa kalau saya masuk Islam, artinya saya menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi orang biasa, tidak lagi menjadi pastor. Maka khawatir dengan jabatan dan gajinya ini, orang-orang Nasrani pun, pastor-pastor Nasrani pun tidak ingin ikut Nabi Muhammad. Sedangkan bangsa Arab, kenapa tidak ingin Muhammad mendapatkan keistimewaan Nabi? Karena mereka merasa dari awal sudah saingan antar bani, antar kabilah, antar suku sesama Arab, saingan dalam segi peperangan, dalam segi keindahan syair. Pernah kita jelaskan bahwasanya nilai yang paling tinggi pada zaman itu adalah syair-syair Arab. Syair yang terbaik dari kabilah tertentu, yang terbaik, yang paling bagus akan dipajang di Ka'bah, dan itu menaikkan nama baik suatu kabilah. Bani Hashim
keluarganya Nabi Muhammad itu saingan dengan Bani Makhzumi, dengan Bani Adi, dengan Bani-Bani yang lain, kabilah-kabilah yang lain. Kadang tahun ini menang Bani Hashim, kadang tahun ini menang Bani ini, Bani A, Bani B. Tapi andaikan Nabi Muhammad yang dari Bani Hashim itu ternyata menjadi Nabi, maka kemenangan Bani Hashim pasti menang telak dan tidak akan dikalahkan oleh suku-suku lain. Dan inilah alasan kenapa orang-orang Arab lebih memilih untuk ingkar kepada Nabi Muhammad. Atau justru paman-pamannya Nabi Muhammad. Kenapa ada sebagian seperti Abu Lahab? Mereka tidak senang ketika diturunkan kepada kalian sebuah wahyu, sebuah nabi dari Tuhan kalian. Mereka tidak ingin Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah kenabian dari Tuhan kalian. Hasadan lakum, karena murni hasud iri dengki kepada kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Bahwasanya Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang mereka kehendaki, yang Allah kehendaki. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berhak memberikan keistimewaan pada hamba yang Allah sendiri pilih. Kalau Allah ingin Nabi Muhammad yang dijadikan nabi, ya Allah berhak memilih Muhammad sebagai nabinya. Allah mempunyai hak istimewa, hak tunggal, hak absolut memilih mana umat, mana manusia yang dijadikan nabi, yang dijadikan rasul dan sebagainya. Karena semuanya adalah anugerah, yang berhak memberikan anugerah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Bahwasanya Allah, yang hanya Allah yang berhak memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang Allah pilih sendiri, termasuk Muhammad. Allah berhak memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad berupa Nabi terakhir dan menjadi manusia yang sempurna. Wallahu dzul fadlil azim, dan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang memiliki anugerah yang sangat luar biasa, yang sangat agung sekali. Lanjut ayat setelahnya. Lanjut ayat setelahnya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Walamma ta'ala al-kuffaru fin naskhi wa qala ay na'muruka ay Jibril bi naskhina. Walamma ta'ala al-kuffaru fin naskhi wa qalu inna Muhammadan ya'mur ashabahu al-yawma bi amrin wa yanha anhu ghadan nazala ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ini ayat ini ceritanya adalah syariat Islam itu penerapannya adalah berangsur-angsur. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya bedanya syariat Islam dengan syariat bangsa Yahudi atau sebelumnya. Itu kenapa Islam itu bisa ajarannya sampai bisa membumi, bisa diterapkan sampai totalitas, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Beda dengan Yahudi, dengan kitab Tauratnya. Kita juga sudah membahas bahwasanya Yahudi Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, turunkan kitab sebagai pedoman kami. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Gusti Allah, akhirnya diijabahi setelah zaman diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan menyeberang Laut Merah, akhirnya Nabi Musa bertapa, beruzlah, bertirakat selama 30 hari plus 10 hari, totalnya 40 hari. Di saat itulah Allah memberikan kitab Taurat secara komplit. Jadi kitab Taurat diberikan oleh Gusti Allah secara komplit. Lalu Nabi Musa kembali ke Bani Israel mengajarkan kitab Taurat tersebut, kitab Taurat yang sudah komplit tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan 1 ayat, 3 ayat, 10 ayat, 1 surat. Lalu setelah seminggu lagi baru turun 1 ayat lagi, 5 ayat setelahnya. Ini berangsur-angsur. Dan ini membuktikan bahwasanya penerapan syariat Islam itu sangat optimal.
Andaikan Al-Quran diturunkan langsung satu Quran komplit seperti ini, maka diajarkan pada umat masyarakat itu sangat sulit sekali. Bahkan ngaji tafsir yang hampir setahun ini saja masih juz 1. Nah, bagaimana dengan mengajarkan Al-Quran dari awal sampai akhir? Maka sangat sulit sekali untuk membumikan. Caranya Gusti Allah atau Nabi Muhammad Gusti Allah menerapkan syariat Islam dengan cara yang totalitas adalah dengan cara berangsur-angsur. Ketika mau sholat maka turunlah ayat wudhu. Turunlah ayat wudhu adalah yang amanu apa? Wasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada ayat 5 ayat turun mengajarkan tentang wudhu. Setelah wudhu tahu sudah tuntas, baru beberapa minggu setelahnya turun ayat tayammum sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Atau penerapan yang lain seperti membumi hanguskan arak atau minuman keras di kalangan manusia. Itu juga caranya berangsur-angsur. Bukan kok langsung Quran turun khomer dihapuskan, langsung dihapuskan, tidak boleh. Tidak seperti itu. Al-Quran yang pertama turun adalah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat yang pertama turun tentang minuman keras, tentang mabuk-mabukan, itu bukan ayat larangan. Langsung tidak boleh khamr, tidak. Tapi yang turun pertama adalah qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad, ajarkan kepada umat manusia bahwasanya khamr, qul fihima ismun kabirun, bahwasanya khamr itu ada dosa atau ada bahaya yang luar biasa. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Edukasikan, ajarkan umat manusia bahwasanya khamr atau arak, minuman keras itu secara sekilas memang ada manfaatnya. Misalnya orang-orang mengklaim bahwasanya khamr itu bisa ngefly, bisa menenangkan hati, kata mereka juga bisa menghangatkan tubuh. Itu manfaat, memang ada manfaat yang mereka klaim. Tapi Al-Quran mengatakan bahwasanya qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka sebutkan. Itu minuman keras, mabuk-mabukan atau narkotika dan sebagainya. Bahayanya sangat besar sekali, tidak bisa dibandingkan dengan manfaat yang mereka klaim. Sangat jauh sekali. Itu ayat yang pertama turun untuk pembahasan khamr atau minuman keras atau minuman yang mabuk-mabukan. Tidak langsung mengharamkan, tapi memberikan edukasi bahwasanya khamr itu bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya sedikit demi sedikit orang Arab, para sahabat mengurangi dari penggunaan khamr tersebut. Yang asalnya ketagihan turun-temurun sehingga meminimalisir. Setelah waktu-waktu tertentu turun ayat kedua, bahwasanya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau sholat, jangan kau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Jangan sampai kamu sholat dalam keadaan mabuk. Artinya jangan sampai masuk waktu sholat dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Tidak boleh mabuk ketika mendekati waktu sholat. Ini ayat kedua yang turun ini setelah beberapa waktu. Ini mengajarkan untuk menjadwal minum khamr. Yang asalnya orang minum khamr sore, tidak boleh minum sore karena mendekati waktu maghrib dan isya. Bahayanya kalau maghrib belum tuntas mendem mabuknya, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula tidak boleh minum mendekati subuh, tidak boleh minum mendekati zuhur, tidak boleh minum minuman keras sebelum asar dan sebagainya. Itu menjadwal. Artinya ketika turun ayat kedua ini, orang Arab yang pemabuk itu menjadwalkan dirinya sholat mungkin jam 7 pagi tok, atau jam 8 malam setelah sholat isya. Yang aslinya 24 jam non-stop bebas, mereka dijadwal cuma pagi dan cuma malam saja. Selain itu dilarang atau tidak boleh. Itu ayat kedua. Setelah pertama dikasih edukasi bahwasanya khamr sangat bahaya, lalu ayat kedua penjadwalan, lalu ketiga adalah innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu
langsung ada larangan bahwasanya khamr adalah hal najis yang dilakukan oleh setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah khamr tersebut secara totalitas. Maka selanjutnya juga khamr dibuang, bahkan mengalir di got-gotnya, di pecahan-pecahan got-gotnya, selokan-selokannya Madinah penuh dengan minuman-minuman keras yang dialirkan, yang dibuang. Artinya salah satu manfaat Al-Quran, hikmah Al-Quran turun beransur-ansur untuk menerapkan syariat secara beransur-ansur. Jadi yang pertama diedukasi dulu, setelah beberapa minggu, beberapa bulan baru dikasih penjadwalan. Setelah penjadwalan baru turun ayat lagi tentang keharaman minuman keras, pelarangan secara totalitas. Atau bahkan ayat satu yang lama bisa berubah akibat ayat setelahnya, karena Al-Quran turun beransur-ansur. Contohnya itu ayat Al-Anfal. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, ya ayuhan nabi. Gusti Allah memanggil nabi itu dengan panggilan ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi. Harridil mu'minina 'alal qital, beri motivasi orang-orang Islam untuk berperang, untuk berjuang atas nama agama. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika ada 20 orang muslim saja, maka dia wajib melawan setidaknya 200 musuh. 200 musuh. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ketika musuh ada 1000 dan kita hanya ada 100, maka wajib menyerang, wajib bertahan, wajib melawan orang-orang kafir yang melawan kita. Jika 1:10. Itu ayat pertama turun. Kalau secara logika, ya Rasulullah, kita cuma 100 orang tok. Kita lelaki ini cuma 100 orang tok. Sedangkan musuh kita yang menyerang kita jumlahnya 1000. Ini 1:10. Ayat ini tegas. Meskipun 1:10, kita 100, mereka 1000, maka wajib berperang. Itu kata ayat ini. Tapi setelah beberapa bulan, beberapa tahun, turun ayat baru, Al-Quran secara berangsur ayat baru mengatakan Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Gusti Allah memberikan keringanan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Ketika ada 200 seorang muslim yang siap berjihad, maka musuhnya 2000, maka wajib melawannya. Artinya cuma 200 ke 1000. Fa'idakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Kalau musuhnya 200, kita 100, maka kita wajib menyerangnya. Aslinya 1:10 diturunkan oleh Allah menjadi 1:2. Artinya apa? Ketika ada musuh jumlahnya 100, lalu kita hanya 50, maka kita wajib menyerangnya. Itu keputusan yang baru. Kalau sebelumnya mengatakan kalau musuhnya 100, kita 10, 1:10, maka kita tetap wajib melawan. Tapi ayat kedua tidak. Kalau 1:10 kita 10, mereka 100, maka kita tidak wajib melawannya. Tapi kalau musuhnya 100, kita 50, 1:2, maka kita wajib melawannya. Itu berarti ayat pertama sangat berat, 1:10. Ayat kedua 1:2. Itu sistem Al-Quran turun secara beransur-ansur. Yang pertama untuk hikmah penerapan syariat agar mudah dipahami oleh umat manusia. Yang kedua untuk menerapkan syariat agar optimal. Contoh beransur-ansur dalam pelarangan khamr tersebut, tentang minuman keras, tentang narkotika dan sebagainya. Yang ketiga justru dari ayat awal yang keras, yang tegas, yang berat menjadi ayat yang ringan. Dan ini itu pun juga menjadi bahan bantahannya orang-orang muslim. Sebetulnya orang muslim itu juga apapun yang ada dalam pikiran mereka ya dibantah. Meskipun mereka tahu bahwa Al-Quran ini mukjizat, bahasanya sangat luar biasa, Nabi Muhammad fisiknya juga sangat sempurna, kalamnya sangat sempurna, mukjizatnya bahkan sampai ribuan di depan mata. Mereka tetap tidak beriman, bahkan apapun yang sepele dibesar-besarkan. Contoh salah satunya seperti ini. Al-Quran kok turunnya berangsur-angsur. Harusnya seperti Taurat dong, langsung jadi 1:1. Yang kedua, Al-Quran turun berangsur-angsur, itu pun kadang
berbeda, yang awalnya berat, yang setelahnya ringan. Itu justru karena mereka malah buat bantah-bantahan. Padahal kalau kita pelajari bahwa Al-Quran dengan cara yang seperti ini justru menjadi pelajaran kita bagaimana cara mengajari umat, cara mengajari murid, cara belajar mendidik anak. Itu dari sedikit baru sampai menjadi optimal. Al-Quran juga demikian, berangsur-angsur itu untuk mengoptimalkan pembelajaran syariat Islam. Maka dijawab oleh Gusti Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Bahwasanya ayat-ayat, kata Gusti Allah, ayat-ayat yang aku nasakh atau yang aku akhirkan, aw nunsiha bermakna akhiruha, na'ti bi khairin minha aw misliha. Memang Al-Quran ini, kata Allah, aku turunkan berangsur-angsur. Tapi ketika ada ayat yang lama, aku gantikan, aku upgrade dengan ayat kedua. Ayat kedua ini pasti lebih baik atau sepadan dengan ayat sebelumnya. Itu pasti lebih baik untuk umat manusia dan sebagainya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ayat-ayat yang telah aku nasakh, kata Gusti Allah, atau sebagian ayat ada yang saya dahulukan turunnya, ada sebagian ayat yang saya akhirkan turunnya, semuanya na'ti bi khairin minha aw misliha, semuanya adalah baik, anfa'ul ibadi, dan sangat bermanfaat kepada hamba-hamba Allah fisuhulati, dalam hal kemudahan. Contoh, kalau khamr langsung tidak boleh, langsung hukumnya haram, maka akan kalah kabut. Seperti halnya orang narkoba langsung tidak boleh akan sakau. Maka orang-orang narkoba pun juga harus ada rehabilitas dan sebagainya. Begitu pula dengan orang khamr. Kalau langsung umatnya biasa minum khamr langsung tidak boleh, maka akan kalah kabut, tidak ada optimal. Al-Quran pun turun berangsur-angsur agar anfa'ul ibadi fisuhullah, agar umat masyarakat ini bisa menerima Islam dengan cara sangat mudah sekali, dengan berangsur-angsur. Au kasratil ajri, atau banyaknya pahala. Au misliha fit taklifi was sawabi, atau bebannya yang sama. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kau tahu bahwasanya annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mampu atas segala hal, bahwasanya Allah mampu melakukan semua hal. Wa minhu an-nasakh wa tabdil. Allah berkuasa, Allah maha kuasa, Allah maha mampu untuk menurunkan Al-Quran dengan cara yang indah, dengan cara berangsur-angsur, dengan cara menasakh, dan memberikan ayat yang lebih baik, yang lebih bermanfaat kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala bishawab. Monggo barangkali ada pertanyaan. Ustaz, ini mau bertanya tentang Nabi Sulaiman itu mendatangkan Bilqis itu sebagai manusia biasa, apa jin atau bidadari, sehingga sampai dikawin oleh Nabi Sulaiman. Yang pertama kan jarak tempuhnya dari Yaman ke Palestina itu kurang lebih 500 km, cuma hanya sekejap, belum sampai semua istana dari Yaman dibawa ke wilayah pertama. Yang kedua, kalau perlu saya katakan, di waktu haflah Nabi Sulaiman itu ada seorang datang yang sangat menakutkan, dan di belakangnya Nabi Sulaiman adalah seorang satrinya atau sahabatnya atau siapa, sampai jauhin sama beliau. Nabi Sulaiman, siapa di depan yang begini yang sangat menakutkan? Saya mohon untuk dilempar pakai sabdo amin ke video. Jadi seorang datang di depan Nabi Sulaiman, ada seorang santri atau sahabat, tak tahu, dia itu merasa ketakutan kedatangan seorang yang mengotot terus kepada itu. Sebetulnya siapa? Kalau pertanyaan kedua, Bilqis niku dari bangsa manusia atau dari bangsa malaikat? Tidak jin atau bidadari, karena cantiknya kayak sehingga sampai diulang. Kalau pertanyaan pertama, kalau sempat membaca. Kalau yang pertanyaan kedua,
siapa yang melototi Nabi Sulaiman? Bukan, iya, Yang melotot kepada orang yang belakangnya dulunya takut kepada Nabi Sulaiman minta tolong, saya mau untuk dilempar takut ini. Iya. Dan itu cerita yang kedua keluar dari Nabi Muhammad. Mungkin bisa tak baca-baca lagi. Kalau yang pertama Nabi Bilqis, apakah sahabat Ratu Bilqis? Ini kok jawabannya kalau baca di tafsir, jawabannya adalah manusia biasa, tapi ratu. Ratu kerajaan Saba yang ada di Yaman. Ya. Dan itu diambil istri sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini istrinya banyak. Dikatakan Nabi Daud itu istrinya 100. Nabi Daud itu bapaknya Raja Daud. Kalau dalam Yahudi David. Daud itu raja yang sangat dikdaya sekali. Istrinya 100. Lalu punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi raja penerus dan menjadikan kerajaannya lebih dikdaya lagi, sangat besar sekali, sampai jadi mungkin kerajaan paling besar dalam sejarah. Bahkan lantai-lantainya pun emas, kaca berlapis emas. Ketika orang masuk, bahkan itu Bilqis loh, ketika masuk langsung nyincing roknya, karena dikira itu air, soalnya bawahnya ada kolam ikan. Jadi itu lantainya itu emas, kaca yang berbalut emas. Saking kayanya kerajaan sangat besar. Nah, Bilqis ditundukkan oleh Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Gusti Allah dan mengikuti ajaran Nabi Sulaiman dan menjadi salah satu istrinya Nabi Sulaiman. Tapi beda, istri yang biasa dengan istri yang ratu jelas beda. Tapi istrinya kalau nggak salah setahu saya itu istrinya 1000 istri Nabi Sulaiman. Nah, setiap syariat itu beda-beda. Antara ajaran Nabi itu Rasul zaman Daud itu beda-beda. Tapi ada titik kesamaan. Ajarannya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, ini semua Nabi Muhammad, ini sama-sama mengajak untuk menyembah Gusti Allah dan mentauhidkan, mengesahkan Gusti Allah, mengimani para malaikat, para nabi, para kitab-kitab dan sebagainya. Ini titik. Tapi kalau penerapan hukum itu biasanya disesuaikan pada zamannya. Kalau pada Nabi Muhammad suami istri maksimal 4 katakanlah. Tapi ketika Nabi Daud maksimal 100, Nabi Sulaiman maksimal 1000. Itu hukum agama yang berlaku pada saat itu. Tapi ketika Islam datang, Islam menghapus hukum-hukumnya, hukum yang dulu tidak berlaku, dia digantikan dengan hukum yang baru. Banyak sekali contoh hukum agamanya Musa, katakanlah yang diajarkan Gusti Allah menurunkan agama pada Musa, ya sama hasilnya, mengesahkan Gusti Allah, tapi penerapan hukumnya beda. Contoh apa? Hukum tobat. Pernah kita jelaskan bahwasanya tobat orang yang mensyirikkan Gusti Allah, menyembah anak sapi dan emas itu siapapun yang menyembah maka hukumannya tobatnya adalah dengan cara bunuh diri atau dieksekusi mati. Ini cara tobatnya zaman Nabi Musa sangat berat sekali. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, ya sama, ajarnya sama, mengesahkan Gusti Allah, mengimani Nabi, mengimani kitab, mengimani malaikat dan sebagainya. Tapi hukum penerapannya berbeda. Salah satunya adalah dengan taubat. Taubatnya umat Nabi Muhammad sangat gampang sekali. Cuma menyesali, berkomitmen tidak mengulangi, minta ampunan kepada Gusti Allah, cukup. Ya Allah, nyesel gue. Insya Allah kata Allah mana? Ampuni dosaku. Cukup. Langsung diampuni dosa besarnya. Langsung. Tapi ketika Nabi Musa tidak seperti itu umatnya. Bahkan sampai levelnya sampai bunuh diri atau sampai dieksekusi mati. Itu cara satu-satunya cara untuk bertobat. Begitu pula dengan hukum istri maksimal 4, Daud 100, Nabi Sulaiman 1000. Dan simpul baca Bilqis itu ratu kerajaan Saba, ditundukkan oleh Nabi Sulaiman sampai beriman kepada Nabi Sulaiman dan menjadi istri Nabi Sulaiman. Salah satu istrinya Nabi Sulaiman dan termasuk manusia. Mungkin kerajaan Saba. Meskipun ada versi lain, versinya Ahmad Fahmi Bashar. Bahkan Saba itu di Borobudur. Kerajaan Saba, kerajaan Bilqis itu ada di Wonosobo. Wono artinya hutan, Sobo itu Saba, Wana Saba. Wana itu hutan, Saba itu Saba. Jadi kerajaan Saba itu harusnya ada di Jawa, katanya. Buktinya banyak peninggalan candi-candi di Wonosobo banyak. Terus katanya
kemungkinan Borobudur itu bisa kemungkinan kerajaan Sulaiman karena arsitekturnya sangat luar biasa. Bahkan melalui nanti tentang Borobudur itu batu-batunya itu sebesar itu kan ukirannya berbeda-beda, sangat detail sekali. Dan itu kecanggihan zaman sekarang pun belum tentu bisa mencari jenis batunya, batu yang besar seperti itu diukir dengan sedemikian rupa, ini sangat sulit sekali. Bahkan arsitektur zaman sekarang belum tentu bisa membuat Borobudur. Ini menurut Ahmad Fahmi Bashar, Borobudur itu kerajaan Sulaiman. Buktinya apa? Di Jogja ada Sleman. Itu ada Ahmad Fahmi Bashar. Yang tidak tahu kalau menurut tafsir menurut yang lain sahabat ya di Yaman, dan di Yaman juga ada peninggalan candi yang sangat kuno sekali, dan itu diyakini dari kerajaan sahabat, ya sangat ada sekali. Sedangkan Nabi Sulaiman ada di Palestina, peninggalannya masih ada. Nabi Sulaiman kan sebagian masih ada. Dinding kerajaan Nabi Sulaiman itu diyakini masih ada di Masjidil Aqsa. Kalau sekarang kalau sama Yahudi buat dinding ratapan. Jadi kan di Masjidil Aqsa itu ada yang khusus umat Islam, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ada yang buat orang Kristen, ada yang buat Yahudi yang nangis-nangis nyembah dinding. Itu dinding ratapan namanya. Dinding ratapan itu diyakini dinding sisa dindingnya kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti kalau sejarah turun-temurun, ya yang paling kuat kerajaan Sulaiman yang ada di Palestina, kerajaan Bilqis yang ada di Yaman Utara. Yaman Utara. Nek mulai Yaman Selatan, itu Yaman Utara. Kalau yang Wonosobo sama Jogja ini ya rada Magelang ini rada itu kasih sampai oleh Nabi Sulaiman karena penyembahan apa untuk Ratu Bilqisnya itu, sehingga dengan waktu yang detik Anda sangat tidak Pak Maus Malik, kalau dari Maus Malik tentang Bilqis atau Nabi Sulaiman. Berarti Sulaiman itu Israel ya, Israel. Sulaiman itu termasuk Bani Israel. Kan Nabi Israel, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Yahya, Zakaria. Yahya, Zakaria malah termasuk Nabi yang dibantai sama Bani Israel. Banyak sekali. Tapi kalau Israel sekarang ini cuma klaim toh. Bisa jadi mereka bukan keturunan, atau keturunannya menurunkan kebiadaban itu. Harusnya mereka kalau mengikuti nabi mereka, justru mereka harus masuk Islam. Kalau mereka mengaku mereka adalah Israel, Bani Israel asli, terus mereka mengaku keturunannya Nabi Yakub, mereka mengaku menghormati Nabi Sulaiman, mengaku menghormati Nabi Musa, harusnya mereka masuk Islam. Karena perintahnya Nabi Musa melalui Nabi Taurat, suatu saat kalau ada lahir Nabi yang sesuai dengan spek ciri-ciri ini, maka ikutilah Al-Quran dan ikutilah Nabi tersebut. Itu perintahnya Nabi Musa. Andaikan mereka jujur dengan Israelan dan Yahudian, justru mereka akan masuk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka malah justru melawan Islam dan menurunkan hanya kebiadaban itu. Ini sampai terbitnya 15, terbit menit ke 15 sekarang pas. Allah Ta'ala Bismillah Al-Fatihah.